Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dan semua saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kampundan, Swapen Perkebunan. Selasa 15 Juli 2025. Hanya karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita ada dan kita butuh pimpinan dan tuntunan daripada firman-Nya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu marilah Bapak Ibu saya mengajak kita sama-sama mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Mazmur pasal 109 ayat 21 dan 22. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 22 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan Panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang ditulis di dalamnya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 12 dan 13. Hidup perlu tuntunan firman Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hidup tanpa tuntunan firman Tuhan adalah sama seperti berjalan di padang gurun yang luas tanpa petunjuk arah yang menuntun kita. Apabila kita berada di dalam situasi seperti itu dan tetap melanjutkan perjalanan, tindakan itu merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, karena kita akan tersesat dan menemui ajal di sana. Demikianlah kehidupan yang berjalan tanpa tuntunan firman Tuhan. Allah adalah pribadi yang maha tahu, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang akan kita hadapi di masa depan dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, tuntunan firman-Nya merupakan kebutuhan yang sangat hakiki dan yang akan menolong kita untuk hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dan semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pentingnya tuntunan firman Tuhan, ini terlihat di dalam kehidupan bangsa Yehuda, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22. Selama bertahun-tahun mereka hidup tanpa tuntunan kitab Taurat. Kitab suci itu disimpan di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bisakah kita koreksi diri kita? Seringkali juga firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, kita juga hanya simpan dia sebagai sebuah hiasan. Tidak pernah kita baca, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi kita hias dia sebagai hiasan. Dan tidak dibaca sehingga mereka lupa akan keberadaannya. Hanya ketika para tukang memperbaiki rumah Tuhan yang sudah mulai rusak itu, barulah mereka menemukannya kembali. Bapak Ibu, seringkali kita juga memegang Alkitab kita. Mungkin paling rendah seminggu sekali di saat kita pergi beribadah ke gereja. Tetapi sesudah itu pulang kita letakkan dia lagi tanpa pernah dipelajari. Bahkan ada setahun sekali baru kita membuka Alkitab kita. Bagaimana kita bisa mengerti suara Tuhan? Tidaklah mengherankan, selama bertahun-tahun bangsa itu jatuh bangun di dalam dosa dan berbagai masalah, yaitu karena mereka hidup tanpa tuntunan firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita memerlukan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya bagi hidup kita. Bapak Ibu, mari kita memperbaiki kehidupan kita, gaya hidup kita. Jangan kita kelihatannya rohani, tetapi kita tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kita kuat, kita merasa kita mengerti tentang firman Tuhan. Bahkan secara tidak sadar seringkali kita mau mengatur Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya kita butuh tuntunan firman Tuhan. Tanpa tuntunan firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biar Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini dan ke depan, di saat kita taat dan setia mengikuti tuntunan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami bersyukur karena kehendak-Mu senantiasa baik bagi hidup kami. Melalui firman-Mu, Engkau menuntun diri kami agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tanpa tuntunan-Mu itu kami akan tersesat dan berjalan menuju kepada keruntuhan, kebinasaan. Oleh karena itu, tolonglah diri kami, agar kami semakin mengasihi firman-Mu, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, menaatinya di dalam kehidupan kami, dan menghidupkan itu sebagai hidup yang benar sehari-hari. Firman-Mu membawa diri kami untuk semakin dekat dengan diri-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat hidup di dalam berkat-Mu yang berlimpah-limpah itu. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada setiap pribadi kami di dalam pemeliharaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami berdoa untuk para hamba-Mu yang melayani di dalam setiap tempat, termasuk diri kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami minta, Tuhan tolong agar Alkitab tidak terhenti
batas diri kami, tapi biarlah Alkitab yang telah kami terima, firman-Mu yang telah kami terima, kami dapat bagikan juga kepada banyak orang di sekitar kami. Melalui kehidupan kami, mereka bisa melihat firman yang hidup. Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan-Mu. Pagi ini kami berdoa khusus untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang telah menyediakan Alkitab, bahkan dibuat dalam berbagai bahasa daerah. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan mereka, semua hamba-hamba yang melayani di sana. Biar melalui Lembaga Alkitab banyak orang menerima dan bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Pagi ini kami juga membuka hati terhadap anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah tersedia pada hari ini. Kami juga menyerahkan hari esok yang akan kami jalani ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, tuntun kami untuk sungguh taat setia kepada firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami mampu untuk menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar Tuhan kami semakin mengerti bahwa sesungguhnya Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu dengan diberikan kuasa. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami perkatakan dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh setiap perkataan kami membawa damai sejahtera, membawa kebenaran, dan memberkati. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dan pagi ini kembali hamba tetap berdoa, memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba minta belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Biar Tuhan menjamah setiap pribadi. Sadarkan mereka bahwa sesungguhnya mereka butuh firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan mereka tidak kuat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah pagi hari ini dan ke depan mereka sungguh taat dan setia kepada tuntunan Roh Kudus dalam firman-Mu ya Allah. Sehingga mereka hidup sungguh boleh menjadi berkat. Memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan tercampur tangan senantiasa bagi mereka. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. 1 tahun usia baru yang Tuhan berikan, mengajar mereka semakin mengasihi Engkau. Semakin taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu lewat firman-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Tuhan beri penghiburan bagi mereka yang sedih. Tuhan beri kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan Tuhan sembuhkan mereka bagi mereka yang sakit. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh organ tubuh yang sakit. Dan sucikan, kuduskan, pulihkan, bahkan bilur-Mu menyembuhkan mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba melepaskan kesembuhan turun bagi Anda saat ini. Buka hatimu dan dengan iman terima kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati lingkungan Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya, dengan setiap orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Biar kehadiran semua hamba-hamba-Mu di tempat ini, di lingkungan ini, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, membawa kebenaran demi kebenaran. Sehingga setiap jiwa yang ada di lingkungan ini boleh bertekuk lutut dan setiap mulut mengaku Yesus Kristus Mesias, anak Allah yang hidup. Biar setiap mereka diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, para hamba-hamba Tuhan. Khususnya bagi hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba
di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu. Tuhan berikan ketaatan, kesetiaan, berikan semangat yang baru senantiasa. Berikan kemampuan dan berani membayar harga untuk mengutamakan firman-Mu dalam kehidupannya. Sehingga apa yang menjadi kepentingannya, kebutuhannya, Tuhan memberkati ia. Pakai dia, sehingga firman-Mu sungguh nyata dari kehidupan-Mu, dimanapun ia berada. Di tempat pekerjaannya, dia boleh menjadi saksi dan berkat bagi teman-teman kerja, bahkan dia boleh menjadi berkat kepada pimpinan-pimpinannya. Di tempat pelayanan, dia juga boleh menjadi saksi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Berkati pribadinya, menjadi teladan panutan bagi anak kekasih Renata dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan lindungi pelihara ia dan keluarganya, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan. Bahkan Tuhan juga memberkati keluarga besar Wairata dimanapun berada. Tuhan memberkati semuanya. Pakai hambamu Ibu Ros Wairata menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Pergumulannya ia hadapi, Tuhan buka jalan kepadanya, sehingga sungguh dia boleh melihat kehendak-Mu dan dia lakukan dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Sentianur Sagala. Tuhan, Engkau yang membawa hambamu Ibu Sentianur Sagala berada di kota Manokwari. Dan tentunya Tuhan, Engkau ajar ia untuk mengenal rencana kehendak-Mu, sehingga dia sungguh tunduk dan taat kepada kehendak-Mu, melakukannya dengan sekuat tenaganya, melakukan dengan segenap hati apa yang Engkau kehendaki. Lebih daripada itu Tuhan, biar dia boleh mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam firman-Mu, sehingga sungguh firman Tuhan hidup dari kehidupannya, dalam kehidupannya, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi cerminan bagi banyak orang yang bertemu dengan dia, bahkan yang ia layani, yang ia kasihi. Tuhan berkati ia. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan sediakan yang terbaik atasnya siang dan malam. Berkati setiap orang yang datang berbelanja di tempat usahanya. Tuhan memberkati mereka dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga setiap orang yang datang dengan berniat yang positif, Tuhan memberkati. Lindungi tempat pekerjaannya, tempat tinggalnya, lingkungannya. Tuhan pakai Ibu Sentianur Sagala menjadi berkat untuk menyatakan kasih-Mu, kehadirannya di lingkungan, di tempatnya, membawa damai sejahtera, sukacita, membawa kebenaran bagi setiap orang di sekelilingnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ia dalam pelayanannya. Tuhan berikan roh doa melimpah dalam kehidupan Ibu Sentianur Sagala di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Sentianur dengan kesehatan yang terbaik dan lindungi ia siang dan malam. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Bapa, hamba minta kasih-Mu, kuasa-Mu, kesetiaan-Mu, urapan baru-Mu turun bagi Ibu Susi pagi hari ini. Berkati Ibu Susi dengan kekuatan jasmani rohani. Berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam hati dan pikirannya, dalam kehidupannya. Sehingga dengan sukacita dia boleh memuliakan Engkau. Dengan sukacita dia boleh menyatakan kebenaran bagi setiap orang yang ia jumpai. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya. Menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Leonard Stanley. Dan juga kepada anak cucu kekasih Fanny dan keluarga yang berada di Kalimantan. Fenty dan keluarga yang berada di kota Sorong. Robin dan keluarga yang berada di kota Jakarta. Tuhan memberkati mereka masing-masing.
di dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka, bahkan di dalam pendidikan cucu-cucunya. Diberkati semuanya dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Biar apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan buka jalan atas mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan pakai Ibu Susiana Yani Liberty dan suaminya Bapak Leonard Stanley menjadi panutan teladan dalam kebenaran kepada anak cucu dan setiap orang yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Bapa, Engkau baik bagi kami semuanya hingga saat ini. Hamba berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung di dalam tugas-tugas pekerjaannya. Tuhan, Engkau ada bersama dia dengan dia setiap saat di dalam tugas pekerjaan, di tempat pekerjaannya siang dan malam. Tuhan, lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biar Bapak Yan senantiasa menyatakan kebenaran kepada setiap orang yang ia jumpai, bahkan spesial kepada istrinya, Ibu Leni Patandean, dan kedua anak tercinta, Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati. Biar Ibu Leni tetap taat setia juga dalam semua tugas pekerjaan dan pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang ia kerjakan. Dan Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat sehat bagi Michael dan Marcelo spesial di dalam pendidikan mereka. Hikmat Tuhan menyertai, sehingga kedua anak ini boleh bertumbuh dengan baik, boleh menerima setiap didikan dari guru-gurunya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Yan Pulung dan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu, kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Tuhan, Engkau yang memanggil dia sebagai hamba-Mu. Berkati dia dengan urapan baru di pagi hari ini. Bahkan hamba berdoa, mengucap syukur dan terima kasih buat kasih sayang Tuhan, di mana kemarin Engkau boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupannya, membawa Ibu Yuliana Tan semakin taat dan setia, semakin mengasihi Engkau. Dan Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat, panutan, teladan kepada anak cucu, kepada orang-orang yang ia layani. Tuhan, lindungi dia siang malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat, dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidupnya, sehingga dia hidup bahagia, dia hidup memuliakan Engkau. Hidupnya diberkati menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Freites di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan baru turun bagi ia pagi hari ini. Tuhan berkati pribadinya di dalam takut akan Tuhan. Dia boleh taat setia menerapkan firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka sekeluarga untuk hidup rukun akur, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi satu sama lain. Apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu Ibu Diana De Freites dan juga pekerjaan daripada suaminya Bapak Rocky Alan Paulus, Tuhan berkati mereka masing-masing. Biar apa yang dikerjakan mereka berhasil dengan baik, dan biarlah hak-hak mereka yang harus mereka terima daripada Engkau, semua penghalang hamba patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan-Mu. Jauhkan mereka dari semua niat daripada pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, Engkau berperkara dengan mereka-mereka yang mencoba untuk menghalangi usaha pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan mereka.
dipatahkan semuanya oleh kuasa darah anak domba Allah. Dan Yesus memberkati mereka untuk tetap menerima berkat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri hikmat kepintaran kepada Yemima dan Reinhard dalam pendidikan mereka, sehingga kedua anak ini boleh menerima didikan yang benar. Mereka boleh mengalami pertumbuhan yang kuat, sehat, dan terdidik dalam nama Yesus. Hidup mereka takut akan Tuhan dalam pergaulan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati pertumbuhan daripada Gefariel, dan roh takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya. Tuhan memberkati ia karena ia selalu dekat dengan Engkau, Gefariel. Tuhan di pihakmu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada Ibu Diana De Pretes dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali hamba berdoa memberkati hambamu saudari Debbie Tua Putimain yang berada di kota Manokwari. Tuhan hamba minta kekuatan kasih-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu, dan urapan baru-Mu turun atas anak kekasih Debbie Tua Putimain. Berikan hati yang taat, setia, untuk terus menerapkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dimanapun, kemanapun ia melangkah, kebenaran-Mu nyata di dalam kehidupan, kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putimain, spesial kepada ibunda kekasihnya yang berada di kota Ambon. Tuhan memberkati kesehatan jasmani rohani, Tuhan memberkati dia dengan damai sejahtera dan sukacita, hingga hidup ibunda boleh memuliakan Tuhan juga, menjadi berkat kepada anak cucunya. Terima kasih Tuhan memberkati semua keluarga, saudara bersaudara daripada Debbie Tua Putimain dimanapun mereka berada. Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Tuhan turut campur tangan dalam semua pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan buka jalan sehingga semua persoalan mereka hadapi diselesaikan karena Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, pakai hambamu saudari Debbie Tua Putimain di dalam tempat pekerjaan menjadi saksi bagi teman-teman, bagi para pemimpin, dan di dalam pelayanan. Tuhan berkati ia, berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang ia harus lakukan di dalam pelayanannya. Boleh membawa rekan-rekan muda untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati pribadinya, menjadi berkat bagi semua orang yang ia kasihi. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hambamu, Bapak Pendeta Tom Pandaras, yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu kepada hambamu ini. Tuhan pakai dia terus semakin luar biasa. Pakai hambamu untuk terus menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang yang ia layani, kepada seluruh jemaat yang dipercayakan kepadanya, kepada rekan-rekan di sekitarnya, di tempat pekerjaannya, di tempat pelayanannya. Kekuatan kasih Tuhan nyata dari kehidupan hambamu ini. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan terus pakai hambamu untuk menyatakan apa yang Engkau kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu kepada hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Tuhan berkati ia menjadi berkat. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan buka jalan kepadanya. Dan pakai hidup hambamu dimanapun kemanapun. Kebenaran firman dinyatakan. Memberkati keluarga besar Pandaras dan memberkati orang-orang yang ia kasihi. Lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu kepada hambamu, Bapak Pendeta Tom Pandaras, menjadi berkat. Dan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hambamu, Bapak Pendeta Kristom Kapisah, yang berada di kota Manokwari. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon belas kasihan Tuhan turun atas hidup hambamu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biar Tuhan Engkau yang telah memanggil hambamu, Bapak Pendeta Kristom Kapisah, selaku gembala
GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari Papua Barat. Engkau tidak pernah melepaskan dia berjalan seorang diri. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya hari ini, apapun yang sedang ia hadapi hari ini, Tuhan, sekali-kali engkau tidak pernah membiarkan dia berjalan seorang diri. Biarlah kebenaran Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan dia, mengingatkan dia kembali. Dia perlu tuntunan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah ia terima tidak berhenti pada dirinya, tapi dia membagikan kepada setiap jemaat yang dipimpinnya, kepada setiap orang yang ia hadapi, kepada hidup rumah tangganya, bagi istri kekasih Ibu Yuliana Hai, dan juga kepada anak-anak tercinta, bahkan kepada cucu-cucu kekasih Switinia, Aprilia, dan Aniwona. Tuhan memberkati mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Dan spesial pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa spesial kepada Bapak Pendeta Kristom Kapisa yang mengalami gangguan kesehatan secara jasmani. Sebab itu Bapak, apapun sakit penyakit yang mengganggu tubuh hamba-Mu Bapak Kristom Kapisa dalam bentuk apapun, hamba ikat, hamba putuskan, dan hamba cabut keluar dari kehidupan Bapak Pendeta Kristom Kapisa semua akar-akar penyakit itu, dan hamba perintahkan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba katakan engkau keluar dari kehidupan Bapak Pendeta Kristom Kapisa. Bapak Pendeta Kristom Kapisa yang telah disucikan, dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Pendeta Kristom Kapisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhannya. Terima dengan iman. Engkau sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati makan, minum, obat yang dikonsumsi oleh hamba-Mu. Tuhan kuduskan. Jauhkan dari semua kelalaian manusia. Tuhan juga menjamah setiap para medis yang menangani ia, supaya mereka boleh menangani dengan kasih Kristus. Tuhan berikan waktu istirahat yang cukup bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Bapa Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya dan berkati semua pelayanan-pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran terus dinyatakan, kebenaran terus dinyatakan, dan dia hidup di dalam kebenaran itu, tidak kompromi Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, dan semua pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Edi Renyaan, Ibu Ripka yang berada di kota Yogyakarta. Pakai kedua hamba-Mu terus menyatakan kebenaran-Mu dari waktu ke waktu, memberkati hidup rumah tangganya, bagi anak cucu dan semua orang-orang yang mereka layani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Renyan dan istri dan keluarga yang ada di Yogyakarta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada semua pemirsa hati Kristus dimanapun mereka berada. Berkati setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Dan saudara, jadilah berkat dimanapun kemanapun. Bahkan jika saudara diberkati lewat siaran ini dengan kasih Kristus, kami memohon saudara bisa membagikan juga kepada teman-teman, saudara, keluarga Anda. Dan biarlah semuanya kita diberkati. Tuhan memberkati kita. Ingat, kita butuh tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya saudara sudah tahu Alkitab. Saudara tahu firman Tuhan. Bahkan saudara mungkin membacanya.
Tetapi saudara tidak serius, biarlah pagi hari ini saudara mengambil sebuah komitmen. Setiap kata firman Tuhan, satu ayat pun, saudara lakukan itu dalam kehidupanmu. Hidupkan itu dalam kehidupanmu. Sehingga saudara bisa melihat kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan pribadi kita. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.